Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah ila Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, summa ila Syekh Habibuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani ilaihima walahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bersyukur pada Allah, salawat dan salam Allah kita limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan. Wal maqalatu as-sabi'atu wal ashrun, itu ya? Dan maqalah yang ke-27. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiya, semoga meridhai. Radhiya, semoga meridhai. Allahu anhu, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Anhu, kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Addi laksanakanlah. Addi laksanakanlah ma akan sesuatu. Ma akan sesuatu iftarodo yang telah mewajibkan. Iftarodo yang telah mewajibkan Allah. Iftarodo yang telah mewajibkan Allah. Alaika kepadamu. Alaika kepadamu. Bitamami, dengan sempurna. Bitamami, dengan sempurna. Takun maka kamu menjadi. Takun maka kamu menjadi a'badan nasi. Takun maka kamu menjadi a'badan nasi, manusia yang paling ahli ibadah. 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 Ai maksudnya tasir kamu akan menjadi. Tasiru maka kamu akan menjadi. Tasir kamu akan menjadi aksaron nasi. Aksaron nasi, manusia yang paling banyak. Aksaron nasi, manusia yang paling banyak. Aksaron nasi, manusia yang paling banyak. Apanya yang banyak? Ibadatan ibadahnya. Ibadahnya. Jadi kata Ibnu Mas'ud, laksanakanlah apa yang diwajibkan oleh Allah dengan sempurna. Kalau Anda melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah dengan sempurna, maka kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, takun a'badan nas. Engkau akan menjadi orang yang ahli ibadah. Menjadi orang yang ibadahnya banyak. Kenapa? Karena melaksanakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah secara sempurna. Bagaimana gambarannya Ustadz? Misalnya dalam hal sholat, misalnya yang sempurna itu, pertama kita melaksanakan sholat wajib itu di awal waktu. Yang kedua dilaksanakan dengan berjamaah. Itu namanya sempurna. Lalu kalau kita berwudu, wudunya sempurna. Sempurna maksudnya rukunnya dilaksanakan, semuanya dipenuhi. Demikian pula yang terkait dengan rentetan atau rangkaian daripada ibadah itu sendiri. Dari mulai
adzannya, iqomahnya, itu semuanya dilakukan, itu sempurna. Kalau kita melaksanakan suatu ibadah yang diwajibkan oleh Allah dengan sempurna, itu banyak sekali rangkaian-rangkaian ibadah yang sesungguhnya kita sudah laksanakan. Itu yang pertama. Wajtanib, dan jauhilah. Wajtanib, dan jauhilah maharimullah, maharimullah akan hal-hal yang diharamkan Allah. Maharimullah akan hal-hal yang diharamkan Allah. Maharimullah akan hal-hal yang diharamkan Allah. Takun, maka kamu akan menjadi. Takun, maka kamu akan menjadi azhadan nas. Azhadan nasi, orang yang paling zuhud. Azhadan nasi, orang yang paling zuhud. Azhadan nasi, orang yang paling zuhud. Hai maksudnya tasir, kamu akan menjadi. Tasir, kamu akan menjadi akbaron nasi. Akbaron nasi, orang yang paling besar. Akbaron nasi, orang yang paling besar. Akbaron nasi, orang yang paling besar. Besar apanya? Bughdon, bencinya. Bughdon, bencinya. Bughdon, bencinya lidunya, kepada dunia. Lidunya, kepada dunia. Wa i'radon, dan berpaling. Wa i'radon, dan berpaling. Anha, daripada dunia. Anha, daripada dunia. Di orang itu. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, jauhilah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita sudah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kata Ibnu Mas'ud, nanti kita akan menjadi azhadan nas, menjadi orang yang paling zuhud. Siapa orang yang zuhud itu? Orang yang zuhud itu adalah orang yang tidak menyukai dunia, orang yang berpaling dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa kita ini masih senang dunia? Karena kita masih belum meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Masih sering ngerumpi, masih sering maksiat matanya, ya kan Bu? Nah, hal-hal yang seperti itulah yang menyebabkan kita ini masih kemaruk sama dunia, masih senang sama dunia, masih menikmati dunia. Tapi kalau kita sudah menjauhi hal-hal yang diharamkan, dari mata, dari telinga, dari kaki, dari tangan, itu nanti secara otomatis kita sudah tidak suka lagi dengan perkara-perkara dunia. Kemudian wardo dan ridholah. Wardo dan ridholah bima, dengan sesuatu. Wardo dan ridholah bima, dengan sesuatu. Kosama yang yang telah membagi. Kosama yang telah membagi. Siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah laka, kepadamu. Laka, kepadamu. Minar rizki, dari rizki. Minar rizki, dari rizki. Takun, maka kamu akan menjadi. Takun, maka kamu akan menjadi agnan nasi. Agnan nasi, orang yang paling kaya. Agnan nasi, orang yang paling kaya. Agnan nasi, orang yang paling kaya. Aitasir. Aitasir maksudnya kamu menjadi. Aitasir maksudnya kamu menjadi aksaron nasi. Aksaron nasi, orang yang paling banyak. Aksaron nasi, orang yang paling banyak. Malan, akan hartanya. Malan, akan hartanya. Tasir, kamu akan menjadi aksaron nasi, orang yang paling banyak apanya? Malan, hartanya. Yang ketiga, kita harus ridho, harus ikhlas menerima
apa yang sudah diberikan, apa yang sudah dibagi, apa yang sudah dikasih daripada rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita melakukan itu, maka seolah-olah seakan-akan kita ini menjadi orang yang paling kaya. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah merasa cukup dengan yang ada. Goniyun itu artinya cukup, Bu. Kalau kita bicara cukup, tergantung kepada orangnya. Ada orang yang makan tahu tempe aja cukup, benar? Ada orang yang cukupnya kalau mengkonsumsi makanan yang berkaki 4, sapi, kambing, apalagi yang berkaki 4, onta. Ya, onta. Itu baru cukup. Ada yang begitu. Jadi ada orang yang sepiring makan cukup, ada yang setengah piring makan cukup, ada yang 3 suap cukup, ada yang 2 piring kurang, ada juga. Jadi cukup itu relatif, dan yang paling enak itulah yang merasa cukup. Ridho dengan yang sudah diberikan oleh Allah, itu nanti kita jadi kaya. Kenapa kita ini sekarang ini merasa tidak kaya, merasa susah, merasa kurang? Karena kita belum ridho terhadap yang sudah diberikan oleh Allah dari rezeki kepada kita. Harusnya kita syukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Nanti kita akan menjadi orang kaya. Jangan dikira, Bu, orang yang mobilnya sudah banyak, rumahnya sudah banyak, itu merasa cukup. Jangan dikira kita yang rumahnya pas-pasan, tinggal di komplek yang daerahnya juga pas-pasan. Ini kalau kita syukuri, kalau kita merasa cukup, ya cukup. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Mas'ud ini, kalau kita sudah ridho dengan yang diberikan oleh Allah, sesungguhnya kita sudah menjadi orang kaya. Karena definisi kaya itu adalah cukup. Dan cukup itu relatif. Cukup itu tergantung kepada orangnya. Makanya jangan dikira juga orang yang rumahnya mewah, rumahnya tingkat, itu menjadi bahagia. Banyak, Bu, orang yang hartanya miliaran, makannya cuma singkong rebus, makannya cuma pisang rebus. Banyak. Kenapa sudah tidak bisa makan yang goreng-gorengan lagi? Karena sudah kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi. Hartanya banyak di mana-mana, makannya beras merah yang rasanya tidak ada rasanya, hambar. Banyak yang seperti itu. Hartanya banyak, makannya semuanya serba direbus. Makan kacang direbus, makan tempe direbus, makan tahu direbus semuanya. Kenapa? Sudah tidak bisa makan yang goreng-goreng. Makanya kita yang paling baik adalah wardho bima qasamallahu laka minar rizki. Kita terima rezeki yang sudah diberikan oleh Allah ini apa adanya, maka takun azzadan nas. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya sesungguhnya. Kenapa kita ini sekarang selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup? Karena sekali lagi kita tidak pernah bersyukur terhadap yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bersyukur, yakinlah
kita akan menjadi orang yang paling kaya. Kita tidak kepengen orang punya ini. Tidak kepengen lagi karena merasa sudah cukup. Sudahlah, saya terima saja segini. Enak. Kenapa orang itu stres, nanti stroke, darah tinggi? Karena tadi target sekian harus saya capai, nggak dapat, stres. Target sekian harus saya dapatkan tahun ini, ternyata hancur, stres. Darahnya naik 250. Kolesterolnya Kenapa seperti itu? Tadi tidak atau kurang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ada yang ketinggalan? Nggak ada? Baik, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, tetangga-tetangga kita diberikan kesehatan, masyarakat di lingkungan RW 08 diberikan kesehatan, dan juga umumnya bagi seluruh bangsa Indonesia diberikan kesehatan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya. Allahumma bi barakati suratil Fatihah bi kalimati suratil Fatihah ya farijal gham ya kashifal gham ya man li 'abdi ya farim ya dafi al balaya Allah ya dafi al balaya rahman ya dafi al balaya rahim. Allahumma subhanahu wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.